Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ria Lester Samsul. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep supervisi pendidikan. Nah, di sini ada bermacam-macam yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah pengertian dari supervisi pendidikan, kemudian tujuan dan fungsinya. Yang ketiga itu adalah peran dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kita ulas satu-satu. Kita tempatkan yang pertama itu adalah pengertiannya. Supervisi pendidikan itu merupakan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material, tapi juga merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, kemudian pengawasan terhadap guru dalam mengajar. Setelah itu pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Nah, jadi itu adalah pengertian dari supervisi pendidikan. Kemudian kita masuk pada tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini menurut Piet A. Sahartian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kualitas belajar pada siswa itu sendiri. Kemudian kita masuk ke fungsi dari supervisi pendidikan ini. Nah, fungsi utama dari supervisi pendidikan itu ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Piet A. Sahartian juga memberikan 8 dari fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengkoordinir semua usaha yang ada di sekolah. Kemudian memperlengkap kepemimpinan sekolah. Kemudian itu memperluas pengalaman guru-guru yang mengajar di sekolah. Setelah itu yang keempat itu adalah menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah itu sendiri. Yang kelima itu memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Kemudian yang keenam itu menganalisis situasi belajar mengajar. Kemudian yang ketujuh itu adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Kemudian yang ke-8 itu adalah memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu di antara lain adalah fungsi-fungsi utama dalam supervisi pendidikan. Kemudian kita lanjut di peran supervisi pendidikan. Supervisi itu akan membantu memberi dan mengajak. Jadi dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu sendiri. Nah, seorang supervisor dapat berperan sebagai, yang pertama itu sebagai koordinator. Nah, sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian seorang supervisor juga dapat berperan sebagai konsultan. Nah, sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, itu baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian yang ketiga itu sebagai pemimpin kelompok. Ya, sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan mata pelajaran, kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Setelah itu supervisor ini juga bertindak sebagai evaluator. Nah, sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, sehubungan dengan peran supervisor tadi dalam kegiatan supervisi, Ahmed Tembun
menyatakan terdapat 4 fungsi. Nah, sekarang ini 4 fungsi ya dari seorang supervisor. Yang pertama itu supervisor sebagai peneliti atau researcher, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Nah, keadaan situasi pendidikan itu dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Kemudian supervisor ini sebagai penilai, yaitu menilai bagaimana keadaan situasi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu supervisor sebagai pemerbaiki atau improver. Nah, yaitu supervisor itu mengadakan perbaikan terhadap situasi, baik itu situasi yang ada di sekolah maupun situasi dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian itu supervisor pengembang atau developer, di mana di sini supervisor akan mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik itu akan menjadi lebih baik. Nah, begitu saja di antara materi-materi dari konsep supervisi pendidikan kali ini yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.